Atau kau mau merangkumkan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru? Terserah. Jadi, yang penting saya tanya, Bible itu karyanya siapa? Silakan. Oke. Bible itu karyanya siapa? Jadi kurang lebih sekitar 6.000 tahun yang lalu lah. Sekitar 5.000 tahunan. Bible itu dalam bentuk tulisan-tulisan itu sudah ada. Berapa tahun? Ya, kalau kita bicara tentang Torah. Enggak, berapa tahun yang lalu tadi kamu bilang? Sekitar 4.000-an atau 5.000-an tahun yang lalu. 4.000. Ya. Bukan. Sekitar 3.000-an. Ya, zaman itu. Ya, sekitar 4.000-an. Hampir 4.000-an tahun yang lalu. Dengar Dinda ya. Kalau kamu membahas Taurat, ingat Dinda. Ya, 6 tahun sebelum Masehi, Taurat itu hilang Dinda. Ketika Bait Allah pada saat itu hancur oleh kerajaan Babilonia. Taurat yang dipegang oleh suku Lewi menghilang. Lalu Taurat itu ditulis kembali oleh orang-orang Yahudi di abad ke-6 sebelum Masehi. Jarak antara abad ke-6 sebelum Masehi menuju abad pertama sesudah Masehi itu 700 tahun. Nah, kalau tahun sekarang kita tambahkan 700, ini tahun 2000, ya tahun 2000. Berarti 2700 tahun yang lalu. Kok 6000 tahun? Udah. Gimana kok di Closing aja zaman Musa. Udah? Iya, silakan. Ya, zaman Musa itu tahun berapa? Silakan di searching Google aja. Dan tentang Torah yang hilang, yang Bang Faruk katakan, itu bisa Bang Faruk cek di zaman Sakaria. Kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem itu dibacakan Bang Faruk. Jadi pernyataan Bang Faruk hilang pada saat akan bangsa Yehuda itu ada pernyataan yang katanya mana? Udahlah, aku nggak bahas sejarah teman-teman ya. Kita jangan bentar-bentar beritakan. Aku nggak bahas sejarahnya ya. Nanti tema kita nggak kena teman-teman. Itu lain lagi. Nantilah kita bahas itu ya. Karena yang kubahas ini Bible ini karya siapa? Yaudah. Sekarang silakan kamu tanggapi Dinda. Bible itu yang dikatakan Bible jika memang dari Kejadian sampai Wahyu ya. Bible itu karya siapa? Ya, Bible itu karya siapa? Ya, karya Allah. Karya Allah yang memakai setiap hamba-hambanya, nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk menulis akan Alkitab kami ini. Karena kenapa setiap kitab itu bermanfaat untuk menegur, mengajar dan menasihatkan. Itu inti dari kitab kami. Oke, kita uji dulu teman-teman ya. Kita berangkat dari perjanjian lama dulu, boleh? Sekarang pertanyaannya kan karya siapa ya? Karya Allah, itu jawabannya gitu. Iya. Kita kalau memang kau mau pastikan dari karya adalah karyanya Allah, ya coba kita bedah dulu dari perjanjian lamanya. Kitab perjanjian lama dalam kita diimani oleh kalian adalah kitab Yahudi. Terdiri dari berapa kitab itu? Kitab perjanjian lama. Tanah itu terdiri dari berapa jalur kitab? Tanah. Kalau perjanjian lama kan disebut dengan kitab Tanak. Coba jabarkan apa itu kitab Tanak? Kitab Tanakh pertama 5 kitab Musa. Hah? Nggak kedengaran? 5 kitab Musa. Iya. Oh, kemudian jabarkan. Ada yang namanya kitab nabi-nabi. Iya, kitab nabi-nabi itu disebut apa? Kemudian kitab nabi-nabi itu disebut apa? Itu kitab para nabi, yang tulisan-tulisan para nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Ada. Jadi kau bilang itu adalah firman Allah. Menjelaskan kata lain. Gimana nggak ketawa aku, Dinda? Kau bilang selanjutnya kitab para nabi. Di sisi lain kau katakan tadi itu adalah perkataan firman-Nya Allah.
Makanya aku bilang kalau kau tahu historikalnya tanah kitab kau itu nggak mungkin kau berani ngomong kayak gitu. Taurat terdiri dari 5 kitab itu tadi, oke, saya setuju disebutlah Taurat, ya atau Torah. Nah berikutnya itu disebut kitab apa? Iya, Taurat kan itu 5 kitab Musa pertama. Kemudian Nevi'im para nabi, Ketuvim tulisan-tulisan sastra, Tanakh. Iya. Itulah. Oke. Contoh. Tulisan daripada ini nama. Ya contoh dulu. Contoh dulu ini Dinda, contoh ya. Kalau Torah, oke lah. Karena memang diturunkan oleh Allah ya, oleh Tuhannya Musa kepada Musa. Kan gitu, ada historikalnya. Kalau dia masuk dalam kitab Nevi'im, kan gitu. Masuk dalam kitab Nevi'im. Coba sebut satu kitab, satu nama kitab. Iya, sebut satu nama kitab dari kitab Nevi'im itu yang dikatakan adalah kitabnya yang dikatakan firman Tuhan. Kitab apa? Saya sudah jelaskan di awal bahwa itu firman Tuhan yang dituliskan oleh nabi-nabi menceritakan tentang bahwa setiap kitab yang diwahyukan itu berkaitan dalam mengajar. Itu kan pemahaman kitab kami dengan pandangan abang tentang kitab abang itu kan berbeda. Tidak bisa Aku tidak sedang menjelaskan kitabmu. Aku tidak sedang menjelaskan kitabmu dengan pemahamanmu, tidak. Tidak Dinda. Kitab para nabi atau Nevi'im tadi, coba kau sebutkan satu kitab yang kau yakini datangnya dari Allah. Yang mana? Kitab apa? Satu kitabnya saja. Kitab apa? Biar kita kaji. Kitab para nabi, Yehezkiel. Contoh Yehezkiel. Oke. Oke, kitab Yesaya. Oke. Jika memang kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya kau katakan adalah firman Allah, coba sebut satu ayat dalam kitab Yesaya di mana Yesaya mendapatkan validasi dari pernyataan yang kau sampaikan tadi. Silakan. Validasi. Pasal 1 diberikannya ini saya cari. Ya, satu ayat dari kitabnya Yesaya di mana ayat itu menjadi validasi sekaligus legitimasi dari Yesaya bahwasanya apa yang dia tuliskan ini berasalnya nih dari Tuhan. Validasi bahwa ini berasalnya dari Tuhan dari kitab Yesaya, gitu. Iya, karena kan contoh pertama tadi kau kasihkan kitab Yesaya dari Nevi'imnya. Ya, Yesaya 2 mungkin. Yesaya berapa? Pasal 2 ayat 2. Oke, kita buka ya. Sabar, saya ambil kitab saya dulu. Yesaya. Saya belum cek juga. 2 nomor 2 ya. Kita baca ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan berjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Apa? Sabar, baru ambil kitab saya. Udah, joten ini. Aduh. Silakan Dinda. Ya. Nanti kita rangkumkan ya. Jika memang tidak ada validasinya, ternyata Tuhanmu adalah Yesaya. Karena statementmu di awal kau bilang itu firman Tuhan kan. Kitab Yesaya penulisnya Yesaya. Ketika penulisan Yesaya itu tidak ada validasi dari Tuhan, berarti Tuhan yang kau masuk itu adalah Yesaya. Yehezkiel juga Tuhan, ya Hosea juga Tuhan. Banyak kali Tuhan. Ini bang. Demikian ya, karena demikianlah firman Tuhan. Ya silakan Dinda, baca Dinda, tar aku turunkan ini. Kecil kali di situ. Kalau tunjukkan dari situ kecil dia. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Dari nomor 1. Bahwa inilah penglihatan kepada Yahya bin Amos yang telah Yesaya berapa kau baca? Yesaya 1. Hah? Yesaya pasal 1. Katanya dari pasal ayat 1.
Kok beda isinya? Gimana? Ini ada bukti loh. Yesaya 1 isinya, ya, dengarlah hai langit. Mana Yesaya 1? Ini kan sabda kitab ini. Ya mungkin salah itu kesalahan dari mungkin yang salah dan memuat. Bang Paro bener dia, kitabnya revisi tahun ini bener dia. Bener. Iya, kitabmu itu tahun berapa? Itu terjemahan tahun berapa punyamu? Coba tengok dulu. Yang punyamu itu terjemahan tahun berapa? Ini lain. Iya, terjemahan dia tahun 2021 itu kayaknya. 2021. Coba tengok dulu di apanya itu, background itu. Itu tahun berapa? Karena sama-sama dengan aku jadi itu. Jadi pilihan penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Benar dia, benar. Penglihatan Yesaya. Yang salah Bang Farid itu. Oke, silakan Dinda. Yang ayat berapanya kau katakan merupakan validasi dari Tuhan bahwa saat yang ditulis Yesaya adalah firman Tuhan. Gimana? Itu bahwa itu adalah penglihatan atau yang dikatakan itu penglihatan, dengarlah olehmu hai segala langit dan berdengarlah hai bumi, karena demikianlah firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Iya, dengar dulu di nomor berapanya? Di nomor satunya. Nomor satunya. Di nomor satunya Yesaya 1 nomor 1 kan? Iya, ayat 1 Oke, dan kita 2. baca ya, kita baca. Ini sesuai dengan versi punyamu, ya, terjemahan baru ini ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia. Oke? Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Mana validasinya? Yang disampaikannya ini penglihatan, bukan wahyu, bukan firman. Mana validasinya? Di mana dikatakan? Ada ayat yang mengatakan, ya, apa yang ditulis Yesaya merupakan firman yang dia dapat dari Tuhan. Mana? Nomor 2. Yesaya 2 ayat 1. Yesaya 2 ayat 1. Oh, Yesaya 2. Bilang lah. Tadi salah ya. Oh, yang Yesaya 1 tadi salah ya. Yesaya 2 ayat 2. Ayat 1. Betul. Tapi kan baca aja. Oke. Perikop ya. Kita baca perikop, gak usah. Oke. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem ini itu kan firman. Betul sama? Itu adalah sama isinya? Ya. Sama isinya? Oke. Nah, ini dia Dinda ya, kita kaji ya pelan-pelannya. Di sini ayatnya mengatakan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Yang jadi pertanyaan aku, ya, kronologis datangnya firman ini kepada Yesaya gimana? A. Tuhan langsung yang berfirman kepada Yesaya. B. Atau melalui perantaraan nabi. Tuhan langsung. Hah? Tuhan langsung. Iya, jawab saja. A. Apakah melalui perantaraan nabi? B. Tuhan langsung yang berfirman kepada Yesaya. Tuhan langsung. Karena Tuhan langsung ya. Iya. Oke, Tuhan langsung ya. Oke. Penulis kitab Yesaya ini siapa? Yesaya. Nah, coba ya kita kaji ya. Ya, oke, sudah Dinda, kita kaji redaksinya. Terdapat kesalahan dalam redaksinya jika memang Tuhan langsung berfirman kepada Yesaya. Karena apa? Untuk apa Yesaya menyebutkan sendiri namanya? Kalau memang ayat ini datangnya dalam bentuk wahyu kepada Yesaya, nggak mungkin redaksinya kayak gini. Coba lihat. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Yesaya yang mana yang dimaksud si Yesaya penulis ini? Yesaya yang mana pula ini yang dimaksud oleh si Yesaya penulis ini? Yesaya yang mana maksudnya? Yesaya yang mana?
Hah? Coba jawab dulu Dinda. Kalaulah memang penulis ini adalah penulis kitab Yesaya adalah Nabi Yesaya itu sendiri, ketika Nabi Yesaya itu menuliskan ini, Yesaya yang dia maksud Yesaya yang mana ini? Firman yang kalau ini mengarah kepada si penulis, harusnya dia berkata begini, firman yang dinyatakan kepadaku, ya, tentang Yehuda dan Yerusalem. Itu harusnya. Ini dia menyebut nama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ketika penulisnya juga adalah Yesaya, Yesaya bin Amos yang dimaksud si penulis ini Yesaya yang mana? Coba. Silakan. Bang Faruk nggak rasa ada keanehan dalam Bang Faruk bertanya? Enggak lah. Enggak. Karena dalam penglihatan saya jelaskan dulu kenapa saya berkata begitu. Karena dalam penglihatan saya, Bang Faruk justru menginginkan tulisan itu harus sesuai dengan pola pikir dari Bang Faruk. Bukan. Tanpa mengerti budaya, bahasa, petuturan pada masa itu. Bukan. Bang Faruk menyamakan keadaan cara bicara dan penulisan pada waktu 2000-an tahun yang lalu dengan pada waktu kita saat ini. Seolah-olah sama. Karena itu Bang Faruk mengambil kesimpulan mengatakan seharusnya, artinya Faruk melihat sesuai dengan pola pikir, harus sesuai dengan pola pikir. Bukan seharusnya kan bisa itu. Jangan salah paham dulu. Aku bisa buktikan dengan analogi, ya kan? Wahyu itu, firman itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikannya kepada para nabi. Contoh, ini bukan wahyu ya. Aku minta kepada si beritakan kebenaran. Namamu kan beritakan kebenaran. Ku bilang samamu, ya, wahai nabi. Kan gitu. Wahai nabi, sampaikan kepada orang-orang mereka nggak boleh membunuh. Oke, sekarang tuliskan. Tuliskan kata-kata yang kusampaikan, kalimat yang ku sampaikan tadi, lalu bacakan. Kau tuliskan kan, wahai nabi, wahai nabi, sampaikan kepada umatmu dilarang membunuh. Kan redaksi yang sama yang akan kau tuliskan sesuai dengan apa yang kau dengar kan? Oke? Setuju? Berita kebenaran? Apa yang kau dengar itu yang kau tuliskan, itulah yang disebut dengan firman, betul? Saya kurang setuju dengan pernyataan harus seperti itu. Oke, setuju. Sekarang kita begini, kita sampaikan. Ini, sekarang kita kembali ke Yesaya 21-nya ya. Nah, ini kita kembali kepada Yesaya 21-nya. Jika memang pada saat itu Yesaya itu menerima wahyu, menerima firman dari Tuhan, ya, firman dari Tuhan, kenapa Tuhannya ini menyebutkan nama Yesaya bin Amos? Jika memang Yesaya bin Amos ini, sosok Yesaya bin Amos adalah Yesaya yang menulis kitab Yesaya. Redaksinya nggak pas. Kesannya ada yang ditambah-tambahin ini jadinya. Ya kan? Walau mungkin Yesaya bin Amos katanya lagi. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini dia seperti menuliskan cerita. Bukan menuliskan apa yang dia dengar. Ini dia menuliskan cerita. Dia menjelaskan sebuah cerita di mana kisah itu seakan-akan si penulis tidak merasakannya. Jadi jangan kau katakan firman Tuhan. Ataupun redaksinya harus begini. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya, atau grammarnya begini, ya Yesaya, beritakanlah tentang Yehuda dan Yerusalem. Gitu cocoknya. Jadi kalau menulis apa didengarkannya? Wahai Yesaya bin Amos, beritakanlah tentang Yehuda dan Yerusalem. Harusnya redaksinya begitu. Kalau dia menuliskan apa yang dia dengar. Kalau ini enggak, dia nuliskan apa yang dia ceritakan ini. Dia mendengar cerita dari orang ini. Cobalah, siapa Yesaya bin Amosnya? Coba, silakan coba.
jelaskan. Ini masih kitab Yesaya, udah keriting klien kan? Udah. Ya, silakan. Ya. Jadi ini termute, beritakan. Ya. Saya lagi bicara dengan istri saya sebenarnya tadi. Jadi saya mute sedikit. Ya, jadi di dalam kitab Nabi Yesaya udah sangat jelas. Dia katakan bahwa inilah penglihatan kepada Yesaya bin Amos. Nggak ada tadi. Tadi kita udah baca Yesaya 1 ayat 1. Hah? Dan kemudian dikatakan juga dalam Yesaya 2 ayat 1 yang kita baca tadi bahwa inilah wahyu atau firman kelihatan kepada Yesaya bin Amos akan hal Yehuda dan Yerusalem. Jadi itu adalah catatannya Yesaya dan Yesaya menyatakan tentang hal itu. Itulah yang terlihat. Oke, Adinda Faruk mengframing menyatakan bahwa harusnya redaksinya tidak seperti itu. Ngapain lah harus ikut sesuai dengan keinginan Bang Faruk? Misalnya seperti itu. Dan ini diakui oleh 3 agama. Oke, kita kaji ya. Coba kita kaji pelan-pelan ya, Dinda. Ya, gini kita Bang, kaji kita mengkaji pun saat ini Bang, Abang Faruk tidak punya kompetensi untuk mengkaji akan hal itu Bang. Kita hanya bisa mengimani, mengiyakan tentang tulisan ini. Bang Faruk hanya bisa, oh ini palsu ini tulisan-tulisannya. Enggak, aku nggak bilang palsu. Nggak bilang palsu. Ini sudah, ini saya analogikan. Gimana Bang Faruk ini bicara? Nggak bisa saya bicara tentang analogi. Misalnya, saya katakan misalnya, Bang Faruk tunjukkan bukti bahwa ini ada kepalsuan. Tunjukkan bukti. Tapi kalau tulisannya sudah seperti demikian, kemudian redaksinya Bang Faruk protes, Bang Faruk tidak punya kompetensi untuk memprotes akan hal itu. Karena ini diakui oleh 3 agama. Dan 3 agama ini meyakini bahwa itu 3 agama meyakini tulisan Yesaya ini. Lah iyalah. Agama apa saja? Kristen. Terus? Yahudi. Terus? Agama Samaria. Ya Islam udah, tidak. Coba kasih satu statement dari rabi-rabi Yahudi yang membenarkan kitab Yesaya yang ada padamu itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Yesaya. Silakan. Silakan. Saya nggak bilang. Karena kitab Nevi'imnya Yahudi tidak ada bernama kitab Yesaya. Ini kan hanya sangkaan kalian saja, dengar Dinda, ya. Ya, kitab tanah yang terdiri dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim, ya. Miliknya Yahudi. Orang Yahudi itu nggak punya kitab. Kitab pertama namanya Kejadian, Ulangan, Imamat, nggak ada. Kalau kau memasukkan dalam konteks imanmu sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kau bawa-bawa orang Yahudi terberak kau. Yahudi itu tidak pernah mengakui terjemahan yang ada pada kalian selaras dengan original teks yang ada pada kitab mereka. Nama kitabnya aja pun beda. Mana ada Nevi'imnya Yahudi, kitabnya bernama Yesaya. Jangan bohong, kalian kenapa, Ten? Udah. Ya, oke, saya jawab. Silakan. Kan ini saya bicara, ini kan bicara tentang terjemahan bahasa Indonesia ya saya namanya. Tapi Abang Faruk kan menyatakan tentang bahasa original text. Iya. Dan misalnya namanya pastilah bukan Yesaya. Oke, apa? Biar gue cocokkan sama kitabnya Yahudi, Nevi'imnya Yahudi apa? Sabar, saya ambil aja. Yesaya itu Ibraninya apa? Yesaya itu Ibraninya apa? Ngarang aja kau. Ini buktinya teman-teman. Ketika dia teman Kristen ini ngobrol sama orang yang tahu, berupaya mereka nipu. Ditipu, nggak berupaya dia menipu kita. Konon kalau kalian nggak tahu bulat-bulat, lihat kalian ditipu sama dia. Merang aja. Entah bisa enggak. Terus tadi kan Bang Faro, tadi katanya ini bahasa Indonesia, ini terjemahan. Terjemahannya itu bahasa Indonesia namanya Yesaya. Berarti bukan Nabi dong. Coba. Ya itu. Berarti Yesaya itu bukan apa? Orang Yahudi memanggil Yesaya itu apa? Kita buka, coba silakan.
Yeshayahu. Apa? Sefer Yeshayahu. Oke, Bu, tunjukkan. Tunjukkan original teksnya, silakan. Kita buktikan. Nah, tunjukkan. Alfabet Ibraninya tunjukkan. Bukan gimana? Ini kan sekarang zaman Google aja. Google. Bukan kusuruh kau mentransliternya. Ini, bukan ini itu loh Dinda, ya Allah ya ini, Tuhan. Bubble hoop aja, Bubble hoop aja kok nggak mau terima. Ini ada loh. Tetapi dalam tidak minta original teks Yesaya. Yang Bang Parut minta nama kitabnya Yahudi Yesaya itu apa? Itu yang diminta. Biar dicocokkan. Bang Parut tidak minta original teks Yesaya. Yang diminta Bang Parut, nama kitab Yahudi Yesaya itu apa? Kalau memang ini dipercaya atau diimani atau diakui oleh Yahudi, kitab Yesaya ini. Nah, apa nama kitabnya di Yahudi itu, kitab apa? Itu yang diminta Bang Parut. Ngerti? Beritakan? Ngerti nggak? Ya, saya ngerti. Kan apa nama kitabnya di kitab Yahudi itu? Yesaya ini namanya apa? Kalau kitab Yesaya kan itu disatukan di dalam pernyataan Nefim atau dikatakan kitab para nabi. Iya, namanya pemahaman Kristennya loh. Itu dalam pemahaman Kristennya gitu loh. Kalaulah memang di dalam kitabnya Yahudi ada nama kitab Yesaya, coba kau tunjukkan. Makanya gini, beritakan, jangan kau bawa-bawa Yahudi dalam imanmu. Nggak ada urusannya Yahudi dengan Kristen. Makanya karena itu di luar dari pemahaman disiplin ilmumu, ku ajak kau untuk mentadaburi Yesaya 2 nomor 1 tadi. Ketika firman itu diterima oleh Yesaya, redaksi kalimatnya kok nggak cocok gitu loh, nggak selaras. Dan kalau kau ngotot bahwasanya apa yang ditulis Yesaya itu adalah firman Tuhan, berarti Yesaya itu Tuhan kau. Yesaya Tuhan kau. Udah? Iya, silakan. Iya, jadi kan saya sudah katakan 24 kitab itu namanya kitab Taurat. Salah satunya kitab Yesaya. Ya itu sudah 20 kitab dalam Taurat. Apa kau bilang? Ini saya sudah baca, saya sudah lihat, ternyata namanya Alkitab Ibrani namanya Tanakh. Tanakh itu terdiri dari Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Ya toh? Dan salah satunya dalam Nefim itu kitab nabi-nabi, salah satunya kitab Yesaya ada di dalamnya. Oke, kita jangan ke Yahudi dulu ya Dinda ya. Nggak ada urusannya, nggak cocok kita bawa Yahudi kemari karena nggak ada urusan Yahudi. Abang nanya, kok saya hanya jawab. Yang ku tanyakan, ketika kau katakan apa yang ditulis dalam kitab Yesaya itu adalah firman Tuhan, sebut satu validasinya dari Tuhan, di mana dikatakan, di mana dalam satu ayat itu berbunyi bahwasanya apa yang disampaikan Yesaya atau apa yang ditulis oleh Yesaya itu merupakan firman Tuhan. Mana lagi validasinya? Itu saya sudah tunjukkan tadi. Nah, ini kita kaji ya ini. Yesaya 2 nomor 1 ini tadi kan? Ini ya, Yesaya 2 nomor 1 kan? Nih. Nah, ini. Sekarang kita kaji pelan-pelan ya. Penulis kitab Yesaya ini apakah adalah Yesaya bin Amos? Iya kan jawabannya Yesaya 1 ayat 1. Iya, saya tanya Dinda. Inilah penglihatan Yesaya Amos. Dinda akan Yehuda. Yang saya tanyakan, penulis kitab Yesaya ini apakah Yesaya bin Amos? Iya, Yesaya bin Amos. Yesaya bin Amos. Oke. Apa yang ditulis oleh Yesaya bin Amos ini dia dapatkan melalui yang dia dapatkan melalui firman Tuhan, betul? Iya, firman Tuhan. Berarti Yesaya 1 ayat yang kedua. Iya, berarti Tuhan berfirman langsung kan kepada Yesaya bin Amos. Iya, melalui penglihatan dan
wahyu dari Tuhan. Oke, Tuhan yang berfirman, ya, Tuhan yang berfirman kepada Yesaya ini, Yesaya bin Amos ini, ya, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi? Iya. Oke, kita kaji ya. Firman berarti ini perkataan Tuhan ya, betul? Ya, dituliskan oleh dia kan? Oleh Yesaya ya, betul? Ini perkataan Tuhan yang ditulis oleh Yesaya bin Amos kan, betul? Tuhan yang dinyatakan kepada Yesaya, kemudian Yesaya menulisnya, iya kan? Iya, menulisnya kan? Oke. Ya. Kan penulisnya adalah Yesaya, penerima wahyu adalah Yesaya bin Amos juga kan gitu. Kita baca ya, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Yesaya bin Amos ini siapa? Nabi Yesaya bin Amos, artinya orang tuanya Om Amos. Iya, Yesaya bin Amos ini adalah Yesaya si penulis, bukan? Iya, si penulis. Kenapa harus ditulis lagi namanya? Harusnya kan redaksinya ini firman yang dinyatakan kepadaku tentang Yehuda dan Yerusalem, ngerti nggak? Di sini bisa tergugat redaksinya. Kalau memang si penulis adalah Yesaya bin Amos, di mana Yesaya bin Amos itu adalah Yesaya bin Amos yang ada di dalam Yesaya 2 nomor 1-nya tadi, ngapain ditulis lagi namanya? Salahnya gimana kalau ditulis namanya? Salahnya gimana, Bang? Dengar dulu. Tapi ketika kau katakan si penulis kitab Yesaya bukanlah Yesaya bin Amos yang menerima firman, cocok redaksinya. Cocok. Kalau si penulis ini, penulis kitab Yesaya bukanlah Yesaya bin Amos yang dimaksud di dalam ayat 1-nya, cocok redaksinya. Tapi muncul lagi permasalahan baru, apa? Orang-orang akan mempertanyakan sanadnya. Si Yesaya penulis tahu dari mana firman yang diterima oleh Yesaya bin Amos. Kena lagi dia. Orang yang dapat firman dia nuliskan. Bang Faruk yang buat cerita ambil kesimpulan. Kemudian Bang Faruk yang apa, Dinda? Dinda Faruk lucu banget. Kenapa saya katakan lucu, Bang Faruk? Dinda Faruk yang membuat cerita, yang memprotes tentang redaksinya salah. Karena harusnya jangan dikasih nama Yesaya, tapi katakan saja aku. Kemudian Faruk juga yang memprotes akan apa yang dibuat oleh Bang Faruk tentang kesimpulan yang Bang Faruk lakukan. Itu kan koplak dan lucu, Bang. Oke, sekarang kau berikan analogi. Coba kamu tuliskan ya. Coba kamu tuliskan namamu kan berita kebenaran. Iya, redaksinya nggak bisa kita ukur pola pikir ini, Bang. Dengan pola pikir dia mempunyai cara bertulisan yang berbeda. Saya ingin kasih pengertian sama Bang Faruk. Penulisan Gajah Mada tahun kehidupan Gajah Mada saja dan tahun penulisan kita saat ini berbeda cara. Iya, sabar dulu Dinda. Coba kita analogikan ya. Dinda Faruk tadi sudah kelamaan. Aku nyampaikan perkataan padamu ini. Dinda. Aku nyampaikan perkataan ini sama Bu Berita. Ini perkataanku, tuliskan ya. Firman yang dinyatakan kepada beritakan kebenaran. Tulis ya. Firman yang dinyatakan kepada beritakan kebenaran ya tentang Yehuda dan Yerusalem. Coba kau tuliskan, Dinda. Coba kau tuliskan itu. Nah, setelah kau tuliskan kalimat itu tadi, tulisanmu itu beri nama dengan kitab Yesaya, di mana yang menulis itu adalah kamu. Lalu kitab itu dibaca oleh Ito Esti. Tulisanmu itu tadi dibaca sama Ito Esti, di mana dia membaca firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda, firman yang dinyatakan kepada beritakan kebenaran ya tentang Yehuda dan Yerusalem. Ketika kau membaca itu tadi, membaca apa yang kusampaikan tadi ya, apakah mungkin kau menganggap sama si penulis dengan nama yang ada di dalam ayat itu tadi? Si penulis kitabnya itu kan beritakan kebenaran. Nama kitabnya beritakan kebenaran. Di dalam ayat itu tadi kukatakan, dituliskan firman yang dinyatakan kepada berita kebenaran. Ketika kau membaca seperti itu, apakah kau memiliki keyakinan atau pemahaman bahwasanya beritakan kebenaran, nama beritakan kebenaran di dalam tulisan itu apakah sosok yang sama dengan beritakan kebenaran?
Apa? Sama si penulis. Sama si penulis. Iya. Kan beritakan kebenaran kan? Iya. Apakah sosoknya sama? Namanya sama, oke. Sosoknya sama? Beda. Si penulis namanya. Si penulis mendapat info, yang dapat info ini beda orang sama yang memberikan info. Beda, orangnya beda. Kalau orangnya sama, harusnya redaksinya itu firman yang dinyatakan kepadaku. Iya, kepadaku. Ya, tentang Yehuda dan Yerusalem, begitu. Tapi kalau kau paksakan apa yang ditulisnya ini adalah sebuah firman Tuhan, berarti Tuhannya nggak tahu dalam membuat redaksi kalimat. Dia firman Tuhan seharusnya berkatakan begini, beginilah firman Tuhan, bahwasannya dilarang kita untuk membunuh, gitu. Yang ada kata beginilah firman Tuhan, karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Begitu berita kebenaran. Ke mute. Yesaya sudah ada. Yesaya pasal 1 ini. Ayat yang kedua, dengarlah olehmu hai segala langit, dan berilah telinga. Demikianlah firman Tuhan. Itu kan. Jadi ada pernyataan demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku sudah meliharakan dan membesarkan anak-anak, dan mereka itu sudah mendurhaka kepada. Karena itu pernyataan bahwa inilah khayal atau penglihatan kepada Yesaya bin Amos. Sudah sangat jelas redaksinya bahwa ini yang menulis ini adalah Yesaya. Karena itu penglihatan kepada Yesaya. Itu Yesaya berapa kau baca? Yesaya 1 nomor 2 kan? Yesaya 1 nomor 1 dan 1 nomor 2. Iya. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Iya. Ini pengenalan pertama, kata-kata pembukaan. Beginilah, bahwa inilah khayal kepada, dia memperkenalkan diri kepada siapa ini firman, kepada Yesaya bin Amos. Udah sangat jelas kok, Bang Faruk mau pelintir ke sana kemari, redaksinya salah gimana lah. Ya, ini gue sampaikan lagi sama abang ini. Ini kalau di kami Islam itu disebut dengan pemahaman tadabur, ilmu tadabur ini. Tarya Dinda besarkan nih. Nih. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ayatnya tertulis. Dengarlah hai langit. Ketika memang ini firman Tuhan, ya, dan isinya tertuliskan dengarlah hai langit. Tuhan ini sedang berfirman kepada Yesaya apa kepada langit? Nah, jawab. Ketika narasinya mengatakan dengarlah hai langit, seruan ini disampaikan Tuhan kepada langit apa kepada Yesaya? Langit. Beritakan. Seruan ini disampaikan Tuhan kepada Yesaya, dan Yesaya menyampaikan. Itu kan dengarlah wahai langit. Itu udah jelas loh, dengarlah wahai langit. Ya itu kepada langit dikasih tahu, bukan kepada Yesaya. Dengarlah wahai langit. Ini udah jelas loh Dinda, langit. Masa ini pun nggak bisa kau jawab Ulangin ya. Ketika Yesaya 1 nomor 2 berbunyi, dengarlah hai langit. Seruan ini, firman ini dalam bentuk seruan disampaikan Tuhan kepada langit apa kepada Yesaya? Jangan kau bilang kepada pungku ya, jangan nama pungku ya. Baca satunya Bang, bahwa ini kepada Yesaya. Kepada Yesaya Bang. Aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu, yang ku tanya ketika kalimatnya berbunyi dengarlah hai langit. Jika memang ini adalah firman Tuhan, ya, seruan ini disampaikan Tuhan kepada langit atau kepada Yesaya? Kepada langit. Terus apa? Kepada langit. Saya ikutin narasi aja. Kepada langit ya, kepada langit ya. Kok bisa pula Yesaya itu menyampaikan mendengar? Tuhanmu itu berfirman kepada langit, tapi Yesaya mendengar. Ya, udah.
Kok bisa pula Yesaya mendengar lalu menuliskannya? Saya jelaskan bisa atau nggak bisa? Apa? Bisa saya jelaskan atau tidak bisa? Ya, silakan jelaskan, silakan Dinda. Hey. Ya bisa jadi, Bang. Yesayanya nguping, bisa jadi nguping Yesaya. Wah. Wah, nggak kebaca kekecilan gini gimana Hosi? Bentar, besarkan bentar. Kecilan, Turun. gimana? Bentar, biar aku yang kecil aja, bentar. Oke. Nah, bahwa inilah peliharaan kepada Yesaya. Itu ayat 1. Yang telah dilihatnya akan Yehuda, Yerusalem dan Saman, yaitu Mesir dan Hizkia dan Raja Yehuda. Itu ayat 1-nya Bang Faruk. Kemudian ayat 2-nya, dengarlah olehmu hai segala langit dan berilah telinga hai bumi, karena demikianlah firman Tuhan. Jadi itu suatu seruan yang diperdengarkan luas. Karena inilah firman Tuhan. Aku sudah menilaikan dan membesarkan anak-anak. Ini ditunjukkan kepada siapa? Kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Lembu mengenal orang yang mempunyai dia dan keledai pun tahu akan, karena setiap firman Tuhan ditunjukkan kepada manusia, bukan kepada langit. Tetapi itu suatu pernyataan seruan yang harus diserukan kepada bangsa Yehuda yang melawan Tuhan pada waktu zaman Yesaya. Kalau Bang Faruk hanya ambil sepotong, maka Bang Faruk akan mengambil kesimpulan bahwa ini kepada langit, ini kepada bumi, bukan kepada bangsa Israel. Padahal kalau kita baca keseluruhan kata itu, kita harus mengerti tentang kontekstual, bukan hanya tekstual. Tapi kalau Bang Faruk memaksa, kalau kau mengambil satu perikop, oke. Kalau kau mengatakan Bang Faruk hanya mengambil satu ayat, bentar. Kalau kamu mengatakan Bang Faruk hanya mengambil satu ayat, justru kamu kena kalau kau ngambil satu perikop. Di perikop yang pertama, penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Ini kalau memang benar-benar ini penglihatan. Berarti ini bukan firman, dia melihat, penglihatan daripada Yesaya. Jadi ini bukan firman Tuhan. Nah, sementara di ayat keduanya, dengarlah hai langit. Nah, ini dengarlah hai langit, pasanglah telinga. Ini langit disuruh pasang telinga. Pasanglah telinga, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman. Nah ini, kalau kamu membawa ke satu perikop, justru kau kena banyak. Di ayat yang pertama itu dikatakan penglihatan. Itu penglihatan. Yang namanya firman Tuhan itu tidak ada penglihatan. Kalau dia katakan penglihatan, berarti dia melihat. Dia melihat sosok, dia melihat cahaya, dia melihat berambut gondrong, penglihatan. Nah, itu dia. Di ayat keduanya itu lebih kenal lagi. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga. Yang disuruh pasang telinga di sini adalah langit. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga. Jelas ini kalau kamu pas satu perikop justru kamu ketampol banyak. Di ayat 1 aja kamu udah ketampol, belum lagi di ayat kedua. Jadi kamu jangan bilang comot-comot ayat. Sementara yang pertama aja kamu tidak ada validasinya. Ditambah lagi yang keduanya. Kalau kamu mengatakan ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Kalau ini perkataan Tuhan kepada Nabi Yesaya, seharusnya mengatakannya bukan dengarlah yang lagi, tidak. Sampaikanlah Yesaya kepada langit. Sampaikanlah Yesaya kepada langit untuk mereka mendengarkan firman Tuhan. Begitu seharusnya kata-katanya. Tapi di sini tidak. Dengarlah hai langit. Dengarlah hai, beritakan kebenaran. Aku menyampaikan sesuatu kepadamu. Sebentar lagi si gondrong datang. Begitu. Tapi kalau ini firman Tuhan kepada Yesaya, seharusnya mengatakan, hai Yesaya, sampaikanlah kepada langit. Nah itu seharusnya seperti itu. Kalau ini Tuhan mengatakan kepada Yesaya, hai Yesaya, sampaikanlah kepada langit bahwa aku berfirman, suruh mereka memasang telinganya. Begitu. Sementara ayat ini tidak. Dengarlah hai langit. Dengarlah hai oten-oten bahwa Yesus itu utusan. Begitu. Bantah. Silakan bantah. Jadi kalau bicara tentang bantah. Sabar Dinda. Jadi kalau bicara tentang penglihatan Dinda, itu bukan berarti dilihat dengan mata. Tapi itu lebih kepada hal yang berbau spiritual. Karena itu kalau dalam terjemahan lama dikatakan khayal. Khayal atau suatu
wahyu harusnya lebih dekat. Jadi bukan dilihat kemudian Dinda langsung mengambil kesimpulan bahwa ternyata ya saya melihat. Bukan dilihat dengan mata telanjang, tapi itu bicara tentang hal yang berbau spiritual, yang bicara tentang wahyu, yang diperlihatkan secara wahyu kepada Yesaya. Dan pernyataan ayat yang kedua, dengarlah olehmu hai segala langit dan berbelah telinga hai bumi, karena demikianlah firman Tuhan. Artinya itu diserukan bahwa aku sudah memeliharakan. Nah ini isinya seruan apa? Bahwa aku sudah memeliharakan dan membesarkan anak-anak, artinya bangsa Yehuda pada tetapi mereka itu sudah mendurhaka kepadaku. Karena pada masa Yesaya memang bangsa Israel mendurhaka dan menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga ayat yang ketiga Tuhan menganalogikan bahwa lembu mengenal ini secara spiritual. Udah, kalau kamu berkatakan ini penglihatan secara spiritual, seharusnya tidak mengatakan Yesaya, tapi aku, penglihatanku bin Amos tentang Yehuda. Inilah penglihatanku tentang Amos. Dia tidak perlu lagi menyebut namanya Yesaya, tapi pakai ku. Nah, itu dia. Kalau kamu bawa spiritual. Nah, sebagaimana Yesus mengatakan, nih, contoh di dalam Yohanes 17:3, inilah firman Tuhan bahwasanya inilah firman Tuhan. Aduh, lupa lakukan Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sudah, itu dituliskan siapa? Yohanes. Nah begitu, Yohanes yang mengatakan, nah bahwa Yesus itu utusan. Tapi kalau Yesus mengatakan, ini perkataan Yesus sendiri. Contoh, Matius 11:25, aku bersyukur. Ini perkataan Yesus. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi tidak perlu lagi mengatakan Yesus bersyukur, gak perlu. Dia harus pakai kata aku. Begitu juga dengan Yesaya. Kalau itu penglihatannya, dia tidak perlu lagi memakai Yesaya, tapi aku. Makanya ditanya, ini Yesaya ini nama nabi atau nama kitabnya Yesaya? Itu yang jadi pertanyaan di awal. Ini Yesaya ini siapa, nama nabi kah? Atau nama kitabnya? Atau nama penulisnya? Itu yang dipertanyakan dari awal. Paham berita kebenaran? Seharusnya itu pakai ku, bukan lagi pakai Yesaya. Nah, bantah, silakan. Saya sudah jelaskan di awal ayat yang ke-1 bahwa inilah penglihatan kepada Yesaya bin Amos. Sudah sangat jelas, dia sudah katakan penglihatan kepadanya Yesaya bin Amos. Yang telah dilihatnya akan hal Yehuda, Yerusalem dan pedalaman dan sekitar Yehuda. Itulah penglihatannya dia tuliskan. Itu dikatakan. Oke lah kalau gitu ya. Terus capek lah. Oke, kamu kotor. Oke lah kalau gitu. Jadi ya, ini Yesaya ini perkataan Tuhan. Betul. Saya menuliskan setiap apa dikatakan Tuhan kepadanya, itu yang saya tulis. Kau yang nulis. Capek lah. Yesaya menuliskan perkataan Tuhan. Karena itu dia tuliskan bahwa inilah khayal kepada Yesaya. Dia terangkan siapa yang menulis itu, bahwa Yesaya. Oh ya, berarti ini firman Tuhan lah ya. Yesaya ini firman Tuhan ya. Tapi kan dalam kitabnya kan ditulis bahwa kitab Nabi Yesaya. Sehingga dia harus mengadakan pertama penulisan mengenal siapa yang menulis itu. Ya, berarti Yesaya ini firman Tuhan ya. 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 Saya capek sama turun dulu kan. Lah, aku nanya, Yesaya ini firman Tuhan ya? Iya. Ya. Ya tinggal jawab ya. Iya. Saya turun dulu. Lagi capek. Turun. Oh capek dia, turun dia. Maaf. Karena saya harus jelaskan. Makan dulu, minum. Minum. Ya. Oke ya. Capek dia ya. Astagfirullahaladzim. Padahal aku mau nanya, tadi dia bilang Yekiel, tadi dia membawa Yekiel ya kan. Ini kalau kita membacakannya. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut. Oke. Kalau dia mengatakan Yesaya ini perkataan Tuhan, ini banyak sekali ya.
Ini menceritakan tentang Yerusalem. Sementara Oten ini siapa? Yerusalem? Bani apa? Adakah Oten ini diakui di dalam Yerusalem? Menyembah orang? Nah, kalau kita ambil di dalam Yesaya 38 ya. 38 nomor 12. Nih, Yesaya 38 nomor 12. Pondok kediamanku dibongkar dan disingkirkan seperti kemah gembala. Hidupku digulung seperti kain. Kalau liturgi gini bacanya. Pohon kediamanku dibongkar dan disingkirkan seperti kemah gembala. Hidupku digulung seperti kain tenun, digulung penenun. Dipotongnya seperti sisa benang tenunan. Siang malam engkau menelantarkan aku. Wow, firman Tuhan seperti itu. Itu firman Tuhan. Saya ulangkan lagi ya, di dalam Yesaya 38 nomor 12. Pondok kediamanku dibongkar dan disingkirkan seperti kemah gembala. Hidupku digulung seperti kain tenun, digulung penenun, dipotongnya seperti benang tenun. Siang malam engkau menelantarkan aku. Ada kata siang malam engkau menelantarkan aku. Berarti itu Tuhanmu menelantarkan Yesaya. Atau Tuhanmu menelantarkan manusia yang ada pada zaman Yesaya. Ini kalau kata-kata ini kisah. Ini kalau saya bilang ini kisah ya. Saya ulangi ya. Pondok kediamanku dibongkar dan ini ibarat kisah, ibarat cerita. Aku mengkisahkan nama kalian. Aku ada kisah di kalian dengar ya. Jadi pada zaman itu dulu, di zaman Yerusalem, aku udah hidup sekian ribu tahun namanya. Jadi pada zaman aku dulu di sana itu, pondok kediamanku dibongkar. Pondok kediamanku dibongkar dan disingkirkan. Seperti kemah gembala. Hidupku digulung seperti kain tenun. Moderator tolong itu dong. Tenun, digulung penenun, dipotongnya lah ya kan dipotongnya lah oke, seperti benang temenun. Itulah pondokku ya kan siang malam aku dilantarkan lah Ini ibarat kisah. Ini moderator yang lain mana sih? Yanti, selamat siang. Yanti, Mbak Yanti, nggak ada detiknya di bawah ya. Sopian, selamat siang. Kos. Oke, ya. Sopian, selamat siang. Sopian, oke. Jadi ini ya, kalau kita baca Yesaya ini ya, ini seperti menceritakan suatu kisah, pengalaman. Bagaimana aku menceritakan kisahku, pengalamanku. Dulu aku punya pondok, dibongkar pondokku, dilantarkan aku pagi kan, dilantarkan aku siang malam, aku dilantarkan. Ngeri kali memang hidupku dulu Nah itu. Jadi ini firman Tuhan atau kisah. Nah ini dia. Keburu dia pergi, katanya capek dia. Nah, aneh ya. Coba kita baca lagi ya teman-teman. Di dalam Yesaya 40. Perikopnya keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita pembebasan. Kita baca Yesaya 40 nomor 1-nya. Ya, kita baca nomor 1-nya sampai nomor 2 ya, 2 ayat. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah imbas, sebab ia menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Di sini dikatakan hiburkanlah.
Berarti ini Tuhan ini menyuruh siapa untuk menghibur siapa? Yerusalem. Hah? Hati Yerusalem disuruh ditenangkan, disuruh dihiburkan. Nah, ini Tuhan ini menyuruh siapa untuk menghibur Yerusalem? Menyuruh siapa? Apakah menyuruh Yesaya atau menyuruh orang-orang yang ada di zaman Yesaya? Nah, di ayat 2-nya, sebab ia menerima hukuman dari tangan Tuhannya 2 kali lipat karena segala dosanya. Berarti manusia ini dihukum oleh Tuhannya. Tuhannya yang memberikan hukuman, Tuhannya juga yang menyuruh untuk menghibur. Yang namanya Tuhan, kalau dia sudah memberikan hukuman, ya seharusnya dialah yang menghibur. Kenapa dia yang memberi hukuman, orang disuruh menghibur? Di mana keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan ini gimana? Lama-lama jadi pendeta gue ya. Ya Ten ya. Dia bilang, lama-lama jadi pendeta gue ya Ten ya. Oma ngeri juga ya Ten. Lama-lama jadi pendeta, aku yang membaca Bible kalian, aku yang menjelaskan, aku yang menerangkan sesuai tertulis dalam Bible, tanpa diubah, tanpa dikurangi. Paham Ten? Paham murid-muridku? Paham jemaatku? Tunjukkanlah dalil wahyu langsung dari naik Juna, ayo naik. Naik Juna. Langsung dari Allah kan, naiklah sini. Kamu cuman berani bertyping, gak berani naik. Ayo, naik. Itu dari Allah, itu semuanya firman Tuhan yang di dalam Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu semuanya firman Tuhan. Naik sini. Ya. Justru ini Juna, ini yang perlu kau pertanyakan. Udah. Si Matupang, Anda salah orang. Itu udah ada jelas-jelas namaku. Memanglah kalian ini. Dengerin ya, Juna. Al-Quran kami itu diturunkan. Itu pada zaman Nabi Muhammad masih ada. Nabi Muhammad masih ada, masih hidup. Turunnya Al-Quran. Lalu ini kapan diturunkan? Ini kapan diturunkan? Ayo Juna jawab. Kapan ini diturunkan? Pada zaman siapa ini diturunkan? Pada zaman siapa? Ini Bible kalian ini dituliskan jauh setelah Yesus terangkat ke langit, ratusan tahun lamanya. Nah, ini ditulis jauh setelah Yesus terangkat ke langit, ratusan tahun lamanya. Lalu siapa yang percaya? Perkataan Yohanes. Dari mana Yohanes tahu? Justru Yohanes yang menulis ini dipertanyakan, Yohanes siapa? Kalau Yohanes yang menulis ini adalah Yohanes muridnya Yesus, sementara Yesus itu udah terangkat ratusan tahun lamanya. Emangnya Yohanes pada zaman itu masih hidup? Pada zaman menurunkan ini, pada zaman dituliskan ini, Yohanes masih hidup, Markus masih hidup, Lukas masih hidup. Emang mereka umurnya 300 tahun? Hah? Siapa murid Yesus umurnya ratusan tahun? Ini pertanyakan. Jadi gak usah kau ngarang-ngarang ya Juna ya. Kalau kau mau silakan naik. Ayo. Ini dituliskan. Ini siapa yang menuliskan ini dan di zaman apa? Bisa gak kau jawab Juna? Oke? Ayo naik. Kalian bisanya nipu-menipu. Mansome, kau salah orang Mansome. Kalian jangan keoten ya. Selinder. Ayo, pasien berikutnya. Yang satu dia kabur, katanya kelelahan. Kelelahan dia membaca Bibelnya sendiri. Seharusnya kalian itu berterima kasih kepada kami. Buka dulu Hesti surat ayat 6. Dia naik ke sini. Amin Manso. Naik ke sini kau buka. Ayo. Naik.
Naik kok sini, kok buka datanya. Naik sini. Naik sini, kok buka datanya. Kenapa kok cuma beraninya typing? Bukan aku sendiri aja bisa buka Bible-mu. Masa kau nggak bisa buka? Iya, kuliah gratis ya kan. Udah dikasih kuliah gratis. Memang nonton-nonton ini pada gatok diri nih. Ayo naiklah. Coba jelaskan apa? Apa yang kau tanya di ayat itu apa? Apa yang mau kau tanya di ayat itu? Naik sini. Halo, cuma jago typing. Saudara imanku ini bani typing. Kalau kau Juna babi typing. Paham? Naiklah kau sini biar ku baca. Naik, bacalah naik. Naik. Ayo. Jago cuma typing. Naik sini, bacakan. Kau bacakan sendiri, biarkan kami mendengar. Ayo. Ayo baca. Apa di situ rupanya? Kata-kata apa rupanya di situ? Ayo. Aduh. Cuman beraninya kalian typing. Ini loh tem, udah dikasih kuliah gratis, ilmu gratis. Gak tau diri ya kan. Buka mata kuliah aja Bun. Mata kuliah apa nih? Tak bisa baca Bun. Terjemahannya aja. Nggak apa-apa. Terjemahannya aja orang popo kok. Ya wes. Baca. Ya wes lah nak kene nak kono. Baca terjemahannya aja. Nggak bisa. Yo mana hotel yang lain silakan naik. Tapi sepertinya TikTok ini belum kembali normal ya, karena mungkin belum banyak atau belum semua yang itunya udah ini fitur live-nya ada gitu. Iya takut dia. Ibu dosennya hotel, janganlah. Kok dosennya hotel? Makanya nih temanya Bang Faro ini keren. Bibel ini karya siapa? Nah itu. Temanya ini keren, Bibel karya siapa? Karena Bibel ini dituliskan jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Nah, coba Bibel ini karya siapa? Untuk kata Barosdi Paulus. Karya Paulus ya. Bukan karya Gondrong ya. Karya Paulus ya, bukan Gondrong. Iya, Oten ini kalau nggak modal congor, longor. Udahlah dia longor, congor pula. Oh iya, karya Paulus ya. Jadi mereka ini sebenarnya menuankan Paulus gitu. Karena ini karya Paulus. Karya si Lulu. Ini kalau yang saya punya udah direvisi. Nah ini yang saya punya ini sekarang. Ini tahun berapa ya? Ini Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya. Teks yang jelas bukan karya aku lagi diam kok. Teks perjanjian lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani dan Aram. Teks perjanjian baru diterjemahkan berdasarkan teks Yunani. Terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Vali Gereja Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Nah, ini punyaku LAI 2023. Ini LAI 2023 ya. Jadi ini aku udah terjemahan tahun 2023. Coba kita baca dari Kejadiannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bicara tentang syubhat yang harus kita bahas. Kita bicara tentang ilmu apa yang baru kita. Itu tuh baru keren banget tuh. Dan itu dulu yang aku lakukan sama Kores. Kita bicara strategi dakwah kita. Gitu. Dan ngajak Iqbal dan bapak-bapak satu lagi itu supaya lebih hati-hati itu bagian dari proses berdakwah menurut aku. Karena kadang ada orang nggak sadar kalau dia tuh lagi berdakwah. Iya.
Itu banyak orang-orang kayak gitu. Dikira dia cuma ngobrol-ngobrol doang, padahal dia lagi berdakwah. Dan aku pernah kayak lost control itu pernah bang. Aku nggak sadar kalau aku nih mengemban yang namanya beban tanggung jawab di pundak aku. Dan pada waktu itu aku diingatkan sama Ustadz Wafi. Tuh. Ustadz Wafi yang mengingatkan aku bahwa ketika kita siap membicarakan agama, kita siap akan dikaitkan dengan agama kita, ya nggak? Benar-benar. Jadi buruk pun kelakuan kita pasti yang disalahkan agama kita gitu. Bang Zuma juga udah bilang gitu. Bagi kita tuh nggak bisa pakai dalil lihat apa yang dibicarakannya, jangan lihat siapa yang bicara, nggak bisa. Itu kata Bang Zuma. Orang akan lihat tetap siapa kita. Jadi kalau kelakuan kita bejat, ya tetap agama kita yang disalahkan gitu. Itu setahun ini aku coba untuk berpikir, oke. Tapi tetap dengan karakter aku sendiri gitu.